Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Demon Eye. Film ini menceritakan tentang sebuah kalung di mana kalung itu dapat mewujudkan keinginan kita, tetapi dibalas dengan sebuah derita. Dan suatu hari ada seorang gadis yang bernama Sadie menemukan kalung tersebut. Dan bagaimanakah derita yang akan diterima oleh Sadie itu? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan ngeri-ngeri gitu lah guys. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak filmnya dan henti-hentikan. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang bernama John sedang video call atau VC dengan seorang putrinya, yaitu Sadie, yang dimana tampaknya hubungannya kurang baik-baik saja guys. Dan di sini tiba-tiba saja ayah Sadie menutup telepon putrinya ini dan mulai merasa sangat kebingungan. Lalu karena terus dihantui oleh sesuatu yang aneh, akhirnya John memutuskan untuk mengakhiri hidupnya guys. Innalillah. Lalu suatu hari Sadie mendatangi rumah ayahnya yaitu John. Dan di sini tiba-tiba saja ada seorang pria yang bernama Dan mendatangi Sadie. Dan ia mengatakan bahwa jika ia ingin bekerja sebagai fotografer, datanglah ke kantor Tony, yaitu sebuah perusahaan surat kabar guys. Dan aku jelasin dikit ya, bahwa ayah Sadie yaitu John dulu juga bekerja di sana. Dan sudah lama John ingin mengajak putrinya tinggal bersama dan bekerja bersama. Karena Sadie ini adalah lulusan wartawan guys. Ya jurusannya gitulah. Dan datanglah Sadie ke kantor Tony. Di sini Tony yang sebagai teman John tentu saja ia menerima putrinya ini. Ya di samping itu nih Sadie juga udah punya dasar dan keahlian di bidang itu ya guys. Ya sesuai jurusannya lah. Lalu Sadie pun memasuki ruangannya yang ternyata ada dan tunangannya yang bernama Faye sedang ingin mantap-mantap jir. Tapi beruntung saja Sadie datang di waktu yang tepat. Dan ternyata di sini Sadie dan Dan menjadi rekan untuk mencari berita-berita yang menarik. Dan berangkatlah Sadie bersama Dan untuk bekerja. Dan di sini saat Dan ingin mewawancarai seorang warga yang bernama Craig, di mana warga ini adalah teman dekat John yang katanya ia selalu bersama-sama mencari info atau berita mengenai Demon Eye atau cerita hantu guys. Dan di sini warga ini berkata kepada Sadie bahwa ayahmu itu bukan bunuh diri, tetapi ia dibunuh. Anjir. Dan hal itu membuat Sadie marah dan emosi hingga ia segera meninggalkan rumah tersebut. Dan saat berada di rumahnya, Sadie pun mulai bertanya kepada Dan tentang cerita hantu yang disukai oleh warga di sini guys, yang berjudul Pet Food. Lalu Dan pun menceritakan bahwa dulu ada seorang gadis bersama seekor anjingnya, yang dimana gadis tersebut membuat sebuah kalung yang disebut Demon Eye dan mengatakan bahwa warga-warga di sini harus bertobat atas dosa-dosa yang mereka lakukan, baik itu judi, mantap-mantap dan sebagainya guys. Kalau tidak, warga ini akan merasakan kelaparan hingga ia meninggal dunia. Dan tentu saja warga hanya menertawai ungkapan dari gadis tersebut. Dan beberapa hari kemudian banyak warga yang meninggal karena kelaparan. Dan sesuai kata gadis itu, yang membuat warga ini marah bukannya dianggap Tuhan, tapi gadis ini dibakar bersama seekor anjingnya. Maksudnya ya, ini kan warga udah ditanya atau diperingati ya, bukannya berterima kasih, tetapi warga-warga ini marah dan menganggap wanita itu sebagai kutukan atau penyebab kelaparannya para warga tersebut di sana.
Dan itulah cerita yang ditulis oleh John atau ayah dari Sadie, kata Dan ya guys. Lalu di sini Sadie berusaha mengajak mantap-mantap tetapi Dan yang masih mengingat tunangannya tentu saja ia menolaknya dan segeralah ia pergi meninggalkan rumah Sadie. Dan di sini Sadie kembali dihantui di rumahnya oleh suara-suara bayi. Dan karena mulai merasa lelah, ia pun ingin berakhir seperti ayahnya. Tetapi tiba-tiba saja ia tersadar dan menjauhi hal tersebut. Lalu esoknya Sadie dan bersama tunangannya pergi ke sebuah bukit untuk membuat video atau cerita palsu itu guys. Tetapi di sini Sadie kembali merasa dihantui oleh sosok gadis iblis itu guys, yang membuatnya sedikit panik dan ketakutan. Dan di sini Sadie kembali mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tetapi beruntung saja Faye datang memanggil Sadie untuk kembali bekerja dan membuat rencana Sadie itu gagal lagi. Dan di sini juga Sadie memakai kalung Demon Eye itu yang disimpan oleh ayahnya. Jadi aku jelasin dikit lagi ya guys tentang kalung ini yang dimana dapat mewujudkan segala keinginan kita, tetapi ya itu harus ditukar oleh derita atau sebuah penderitaan guys. Lalu besoknya Dan izin untuk tinggal di rumah Sadie, dan tentu saja di sini Sadie mengizinkannya karena tampaknya Sadie ini menyukai Dan guys. Dan pastinya Sadie dibantu dengan kalung Demon Eye itu guys untuk meluluhkan hati Dan, sehingga Dan rela atau ya secara formal lah mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama Sadie untuk sementara ya. Dan di sini Sadie mengatakan bahwa ia akan mandi dulu. Lalu diam-diam di sini Dan memasuki ruang bawah tanah milik John, di mana ia melihat video-video yang dibuat oleh John. Dan di dalam video ini John tampaknya sudah sangat terganggu karena dihantui secara terus-menerus oleh hantu Demon Eye itu guys. Jadi aku jelasin dikit lagi nih guys. Di sini John ini ingin dekat kembali dengan anaknya, dan dengan bantuan kalung tersebut ia berhasil meluluhkan hati anaknya dan anaknya itu datang ke rumahnya. Tetapi ia harus menerima sebuah derita dari kalung itu guys, yang membuatnya mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di sini saat Sadie mandi, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah rambut yang panjang dari bak mandinya dong. Dan melihat rambut tersebut, Sadie pun mulai menariknya. Dan saat ia terus menariknya, itu ternyata ada kepala seseorang dong jir. Kimbe. Dan tiba-tiba saja lampu atau listriknya mati lagi. Lalu di sini Sadie meminta Dan untuk memeriksa bak mandinya yang katanya ada sesuatu guys. Dan saat Dan perlahan-lahan memasuki kamar mandi dan memeriksa bak mandi tersebut, yang ternyata hantu itu sudah gak ada dong, atau udah gak ada apa-apa lagi guys di bak mandi tersebut. Lalu di sini Dan menawarkan pada Sadie akan menemaninya tidur di kamarnya. Dan mereka berdua pun saling menceritakan pengalamannya, di mana Sadie saat ia masih kecil mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Dan juga di sini Dan bercerita bahwa ia meninggalkan kuliahnya di Oxford demi menjadi wartawan di sini. Lalu mereka berdua kembali mantap-mantap dong, kimbe. Tetapi kembali lagi Dan menolak atau sadar. Dan untuk membuat hati Sadie tak sakit hati, ia mengatakan bahwa sebaiknya kita melakukan ini pelan-pelan saja. Ya, step by step gitulah guys. Tapi bukan mantap-mantapnya yang step by step ya. Lalu esoknya Dan bersama Sadie mendatangi teman ayahnya yaitu Craig untuk mengambil informasi dengan mewawancarainya karena perusahaan Dan ini terancam bangkrut guys. Jadi dia butuh cerita untuk dijual ke masyarakat atau warga di sana. Sehingga dengan terpaksa Sadie harus menurunkan dan menahan emosinya untuk bertemu dengan Craig ini. Dan bertemulah mereka di suatu bar. Di sini Sadie berusaha untuk menahan emosinya, serta Dan juga berusaha untuk menurunkan emosi dari Sadie. Lalu Craig menyuruh Dan untuk membelikan minuman agar ia mau diwawancarai. Dan saat Dan pergi, di sini Sadie bertanya bagaimana dia tahu jika ayahnya John dibunuh. Dan Craig pun menjawab ia tahu karena ia yang membunuhnya dengan cara memberikan kalung Demon Eye itu guys. Dan Craig pun bertanya, apa kalung itu sudah merasukimu juga?
Karena jika kau terpengaruh, kau akan sama sepertiku. Ia akan menyuruhmu mencungkil matamu, anjir. Dan di sini Craig pun tahu bahwa dia bisa mengatasi gangguan hantu itu dengan cara Sadie harus mengembalikan kalung itu. Dan ia pun tahu bahwa kalung itu sedang dipakainya saat ini. Dan Sadie pun mulai ketakutan dan mulai panik. Lalu ia segera pergi dari bar tersebut. Lalu saat di rumah, Sadie pun segera ingin meninggalkan kota tersebut. Lalu dan berkata bahwa ia mencintai Sadie dan ia ingin ikut kemanapun Sadie pergi. Lalu saat ingin mantap-mantap, tiba-tiba datang seseorang dari belakang Dan yang memukuli dirinya. Dan ternyata orang itu adalah Craig, di mana di sini ia mengikat Dan serta Sadie. Lalu di sini Craig mengatakan bahwa sebenarnya Dan ini adalah kakak kandung Sadie, dan terlihat bahwa Sadie ini merasa kesal karena sudah mencintai kakaknya sendiri. Lalu Craig berusaha mencari tahu di mana kalung itu disimpan, dan Sadie mengatakan bahwa ia menyimpan kalung itu di kamarnya, dan di sini ia berbohong ya guys. Lalu saat Craig menuju kamarnya, Sadie pun menyuruh Dan untuk segera membuka ikatannya itu. Dan setelah itu ia menyuruh membuka ikatan Sadie juga dong. Dan kaburlah mereka berdua. Lalu Sadie mengambil kalung itu yang ternyata disimpan di tasnya. Dan di sini Sadie ingin mengakhiri gangguan hantu ini dengan cara mengembalikan kalung itu ke pemiliknya yang dibakar guys pada ceritanya ya. Lalu Dan bersama Sadie pun bergegas ke pemakaman itu dengan cara ia mendapatkan sebuah peta tempat pemakaman hantu itu berada guys. Lalu di sini Sadie meminta Dan untuk pergi sendiri membawa kalung itu ke pemakaman hantu itu guys. Nih orang bukannya kabur bareng malah milih ninggal. Lalu di sini Sadie kembali dihantui. Dan di sini Dan sudah menemukan pemakaman gadis terbakar itu, di mana Dan menemukan tengkoraknya anjir. Lalu ia segera memasangkan kalung tersebut dan berkata bahwa jangan ganggu kami lagi. Lalu saat Dan ingin kembali, hantu itu menarik Dan yang membuatnya terjatuh dari bukit tersebut. Innalillah. Lalu di sini Sadie diberitahu oleh roh ayahnya bahwa yang diinginkan hantu itu adalah matamu. Dan karena Sadie yang sudah sangat ketakutan, ia pun memberikan apa yang diinginkan hantu itu. Kimbe. Lalu suatu hari Sadie ternyata masih hidup guys, dan di sini ia kembali ke kotanya dan meninggalkan kota ayahnya guys. Dan bisa kita lihat ya, Sadie sudah memberikan matanya, di mana ia sudah tak dapat melihat lagi guys. Tapi ya dengan itu ia sudah tak diganggu oleh hantu Demon Eye itu atau garis terbakar itu guys. Dan film pun berakhir. Dan oke guys, itu aja dari film ini. Cukup menarik dan ngeri-ngeri gitu lah guys. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment dan subscribe.